di negeri kita ini dukun masih cukup baik posisinya. Yang berdukun ini bukan cuma orang-orang biasa, pejabat-pejabat setingkat politisi presiden pun itu masih pada percaya dukun. Makanya sampai selama masih begitu, dukun nggak akan pernah bisa diberantas di negeri, nggak akan bisa. Kenapa? Sampai setingkat presiden pun masih mendatangi dukun. Ini yang terbaru saya lihat, peringatan Isra Mi'raj di Banyuwangi. Peringatan Isra, spanduknya besar, peringatan Isra Mi'raj. Orang semua pada pakai jilbab, pakai peci. Siapa yang manggung juga di situ? Biduan yang berpakaian seksi. Entah bagaimana menyatu dangdut dengan peringatan Isra Mi'raj. Laksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu sehingga masuk waktu Isya nanti insyaAllah. Baik, malam ini kita sambung kajian Talbisul Iblis ataupun tipu daya iblis yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa qad labisa iblisu ala jumhuril awam, termasuk tipu daya iblis terhadap orang-orang awam. Orang-orang awam ini masyarakat pada umum lah, ya. Apa itu? Mereka mengikuti tradisi-tradisi, adat-adat, ya. Wa dzalika min aktsari asbabi halakihim, dan itu termasuk sebab kebinasaan mereka. Famin dzalika annahum yuqalliduna al-aba, maka ada di antara mereka hanya bertaklid kepada nenek moyang mereka tanpa memfilter apakah budaya ini, apakah kebiasaan ini, apakah tradisi ini benar atau tidak. Pokoknya semua yang datang dari nenek moyang diambil bulat-bulat tanpa ada sedikit pun pertimbangan benar atau salah. Dan ini menyebabkan banyak orang menjadi binasa, ya. Ada di sebahagian tempat karena begitu mengikuti tradisi turun temurun ini, untuk menikah saja susahnya minta ampun, ya. Ada berbagai tradisi adat di daerah-daerah tertentu, di puak-puak tertentu, di suku-suku tertentu boleh kita sebut, untuk menikah saja susahnya minta ampun. Kenapa? Karena terikat dengan tradisi tadi, ya. Terikat dengan tradisi tadi. Padahal syariat menganjurkan menikah, ada syaratnya, tapi tidak seperti syarat yang dibuat-buat oleh adat tadi, tradisi tadi. Tradisi-tradisi kita itu kan dibentuk, bisa kita bilang sebelum Islam bahkan, ya kan? Itu dibentuk atau dibuat, ya, oleh nenek moyang kita dulu sekali. Mungkin bisa 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, bahkan lebih daripada itu. Yang mana saat itu agama mereka masih cukup minim. Yang kedua, ilmu pengetahuan, kemajuan pun saat itu masih sangat minim. Jadi yang menciptakan tradisi budaya itu mereka. Di masa di mana ilmu pengetahuan belum berkembang, di masa agama juga belum begitu berkembang. Yang diberlakukan saat itu hanya hukum atau peraturan yang ditetapkan mungkin ketua adat, ya, tokoh masyarakat di situ, yang mana sering tidak sejalan dengan agama. Islam bukanlah agama yang anti dengan adat tradisi, tidak. Bahkan ada qawaidul fiqhiyah disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi sumber hukum,
tapi tentu adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka adat itu bisa diterima, bisa diamalkan kalau dia sejalan dengan syariat. Maka penimbangnya, penapisnya syariat tadi. Kalau sejalan dengan syariat silahkan. Tapi kalau tak sejalan, walaupun itu amalan tradisi nenek moyang kita, kita harus tinggalkan. Dan banyak orang terjebak di situ, seolah-olah meninggalkan tradisi nenek moyang ini sesuatu hal yang buruk, bahkan bisa menjadikan atau mendatangkan hal yang fatal dalam hidupnya. Mohon maaf, misalnya saudara-saudara kita yang bersuku Jawa misalnya, berapa banyak misalnya di kalangan awamnya yang masih tetap rutin buat sajen setiap malam Jumat misalnya, ya, atau pada hari-hari tertentu misalnya, semata-mata karena mengikuti nenek moyangnya, ya. Padahal itu kalau ditimbang dari sisi syariat, ya tidak benar. Ini bukan kita mau menghina suku tertentu misalnya, enggak. Tapi kalau kita timbang dengan hukum syariat, itu tentu tidak benar. Satu, itu ngasih makan ke siapa dulu? Kalau diyakini itu ngasih makan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia, emangnya arwah itu makan nasi, makan buah? Kan tidak begitu, ya. Jangan-jangan yang dikasih itu yang datang makannya nanti jin, karena dalam hadis diisyaratkan makanan yang mubazir, yang berjatuhan atau yang biarkan begitu, yang akan memakannya adalah syaitan. Makanya dalam hadis Nabi sebut, kalau kalian makan terus apa yang kalian makan itu jatuh, ambil, buang yang kotor, yang masih bersih makan. Kata Nabi, jangan biarkan dimakan setan. Tapi tentu makanan yang masih bisa dibersihkan. Kalau nasi padang yang sudah bercampur dengan kuah itu jatuh, jangan ambil lagi, susah kita membersihkannya. Tapi kalau sanggup bawa ke rumah, cuci, bersihkan, tentu itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya roti misalnya begitu, itu sunnah Nabi, jatuh, ambil. Orang kita dia nggak bilang sunnah, belum 5 menit katanya, diambil balik awalnya. Jadilah itu pun alasannya. Itu sunnah Nabi begitu, yang kotor tuh buang, yang bersih ambil makan, kata Nabi. Jangan biarkan dimakan oleh syaitan. Maka yang membuat misalnya tradisi sajen tadi, itu dikhawatiri yang memakannya justru adalah makhluk lain. Di sisi lain lagi, itu bisa menyebabkan mubazir. Masa buah enak-enak dibiarin gitu aja, kan begitu. Jadi ada seorang hamba Allah saya kenal, dia cerita, dulu saya waktu muda Ustaz rada-rada nakal katanya. Kenapa saya bilang? Dia tinggal di kampung yang di situ mayoritas orang Jawa yang masih mengamalkan tradisi-tradisi lama tadi. Jadi mereka itu suka kalau hari Jumat membuat sajen, menyediakan macam-macam buah-buahan ini itu segala macam. Saya selalu ngintip katanya. Pas di situ, pas sudah diletak, saya pergi ambil, saya makan. Mereka senang, kata dia, pikir nenek moyangnya datang makan. Padahal tidak. Itu contoh, ya. Ini bukan kita mau ini sukunya, enggak. Itu sekedar contoh. Di suku lain juga ada. Di suku lain juga ada. Di suku lain ada, kalau menikah tak sembelih seekor kerbau, tak boleh, harus seekor kerbau. Seekor kambing tak boleh, harus seekor kerbau. Itu yang gaji 2,5 juta tak kawin-kawin itu sampai kiamat. Kan? Memberatkan. Nah, ada lagi tradisi kalau anak kedua nikah atau anak ketiga nikah, dia melangkaui abangnya, kakaknya, dia harus ngasih tebusan sekian. Di sebahagian suku tebusannya kecil, ala kadar saja, masih mending. Tapi ada di suku tertentu tebusannya jumlahnya hitungan emas. Ya? Apa nggak repot yang mau nikah begitu? Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan yang lebih parah itu ada lagi
Sudahlah itu kematian, dijalankan lagi tradisi yang begitu berat. Sudahlah dia dapat musibah, harus menjalankan tradisi lagi yang mengeluarkan kos yang begitu tinggi. Kacau. Itu ya mereka sih bukan Islam ya. Kalau Bapak Ibu melihat video orang-orang di Toraja sana, ya, mereka kalau meninggal tidak langsung dikubur, disimpan dulu. Kenapa? Tradisi mereka supaya bisa dikubur minimal 100 ekor babi disembelih dulu. Sudahlah dia dapat musibah, meninggal, harus pula membuat pesta besar-besaran begitu. Tak masuk akal. Bismillah. Termasuk di kampung-kampung, di sebagian kampung-kampung orang Islam pun masih ada namanya kenduri kematian. Ada enggak di kampung kita kenduri kematian? Di sebagian kampung itu kita keluarga yang ditinggal dianggap belum menunaikan hak si mati ini sebelum kita buat kenduri kematian. Kenduri kematian ini kan kalau kita buat bahasanya agak kasar sedikit, berpesta atas kematian itu. Ya? Sudahlah kita dapat musibah, bersedih, kita harus sembelih kambing lagi. Kenapa? Apakah itu anjuran agama? Tidak. Tuntutan tradisi. Tuntutan tradisi. Ya. Jadi perasaan berat meninggalkan tradisi yang kita dapat dari nenek moyang itu sekalipun bertentangan dengan syariat, ini adalah tipu daya iblis. Abu Thalib itu paman Nabi yang begitu banyak menolong Nabi SAW, sampai meninggal dunia tidak mau syahadat gara-gara apa? Pas jadi disebut dalam sirah ketika Abu Thalib ini hendak meninggal dunia, Rasulullah itu datang. Rasulullah datang pengen sekali di akhir hayat Abu Thalib ini mengucap 2 kalimat syahadat. Karena perhatiannya dengan Nabi, pertolongannya dengan dakwah Nabi luar biasa. Nabi sangat berharap di akhir hayatnya mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi datanglah Abu Jahal, apa dia bilang? Wahai Abu Thalib, apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyangmu? Karena ketika ada orang ditanya begini, tidak sedikit yang kemudian luntur semangatnya. Kamu mau berani berbeda dengan orang-orang tua kita dulu? Orang-orang tua kita dulu buat begini loh. Hati-hati loh kualat. Takut. Padahal sudah tahu dia ini berdasarkan timbangan syariat ini nggak benar, tapi nggak berani meninggalkannya. Kenapa? Iblis membuat tipu daya. Hati-hati loh. Ayahmu dulu buat begitu, datukmu dulu buat begitu, orang-orang kampungmu dulu buat begitu. Hati-hati kamu membuat hal yang berbeda. Padahal kita tahu nih secara ilmu syariat ini sudah nggak masuk, tapi tetap. Nah, wahada min talbis iblis. Ini termasuk tipu daya iblis. Makanya dulu orang-orang jahiliyah itu, apa yang membuat mereka tidak mau beriman dengan ajaran yang dibawa Rasulullah? Karena bertentangan dengan tradisi nenek moyang mereka. Nah, ya. Maka mereka mengatakan kami hanya mengikuti ma wajada alaihi aba'ana. Kami cuma mau mengikuti apa yang kami lihat dari nenek moyang kami. Adapun ajaranmu ini Muhammad, ini ajaran baru, kami nggak mau ikut. Jadi beratnya perjuangan dakwah Rasulullah itu dulu apa? Menentang tradisi budaya yang sudah sebati dengan orang-orang Arab. Tak mudah kita menentang sesuatu yang sudah menjadi budaya itu. Tak mudah. Ya. Tak mudah, sulit sekali. Bagi orang Arab dulu, budaya kesyirikan itu sudah kental sekali. Sudah kental sekali. Mau menentang itu, wah, berat. Enggak mudah. Ya. Itu masih sering kita melihat di berita, bahkan diberitakan di media-media nasional. Di sebagian daerah di negeri kita ini masih punya tradisi kebiasaan, kalau mereka panen pertanian sebahagiannya dibawa ke laut,
lalu diserahkan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu di Bali sana, kan dia buat ini, dihanyutkan ke laut. Ya, cuma malangnya yang datang tuh pada pakai peci. Ya, yang kita khawatir malah ada kiainya di situ. Kacau. Ini yang terbaru saya lihat, peringatan Isra Mi'raj di Banyuwangi. Peringatan Isra, spanduknya besar, peringatan Isra Mi'raj. Orang semua pada pakai jilbab, pakai peci. Siapa yang manggung juga di situ? Biduan yang berpakaian seksi. Entah bagaimana menyatu dangdut dengan peringatan Isra Mi'raj. Tapi memang begitu. Ya. Karena mungkin dangdutan itu sudah membudaya juga. Nah, kalau tak dangdutan macam tak ada ruhnya jadinya. Dengar aja selawatan-selawatan, majelis selawatan-selawatan yang mereka buat. Itu sudah seperti dangdutan dibuat. Nah, itu, ya. Jadi ini talbisul iblis. Jadi bagi kita tidak anti dengan tradisi nenek moyang kita. Enggak apa-apa, pakaiannya silahkan. Tapi tentu, ini mohon maaf lagi nih, pakaiannya yang sesuai dengan syariat. Jangan yang tak sesuai dengan syariat. Ini perempuan nikah, mohon maaf lagi nih, ini bukan mau menghina suku atau enggak. Ini kita semata-mata timbang dari syariat. Ada suku tertentu perempuannya pas nikahan pakaiannya udah hampir kelihatan dadanya. Itu kan tak menutup aurat namanya. Ya. Dalilnya apa? Ini adalah pakaian tradisi budaya kami. Iya, tapi kalau kita timbang dengan syariat, itu kan tidak benar. Masa dipajang di depan orang banyak, hampir telanjang dada, kan tidak benar. Nah, ya, begitu. Sangat banyak, contohnya terlalu banyak, sangat banyak. Apalagi kita di Indonesia ini yang kental dengan budayanya masing-masing begitu, ya. Orang awam banyak yang kena tipu daya iblis dalam masalah ini, ya. Hanya mereka yang sudah dititipkan Allah ilmu dan mau berpegang dengan ilmunya. Bahkan sebagian orang yang sudah berilmu pun nggak berani keluar dari tradisi ini. Kenapa dia nggak berani keluar dari tradisi ini? Karena kalau sampai dia keluar, dia takut apa nanti kata orang. Berat. Nah, makanya ada sebagian tokoh agama, daripada dia mengubah tradisi, mending dia mencari-cari dalil yang membenarkan tradisi itu. Ya, saya ulang sekali lagi, ada kadang-kadang tokoh agama, ketimbang dia memperbaiki tradisi itu, lebih mending dia memilih mencari-cari dalil yang seolah-olah bisa membenarkan tradisi itu. Padahal tradisi sudah jelas-jelas nggak benar kalau ditimbang dari syariat. Tapi karena takut kehilangan pengikut, atau supaya dianggap hero pahlawan kepada kelompok ini, dicari-carilah dalil, kira-kira mana dalil yang bisa membenarkan ini. Contoh, ada mandi apa namanya sebelum puasa tuh? Mandi malimau. Ya. Pelaksanaannya gimana tuh? Bercampur aduk tak? Tapi ada tokoh agama karena semata ingin membenarkannya, apa dalilnya dibuat? Dalilnya dibawa tentang bersuci mandi. Lah iyalah, kalau dalil mandi mah boleh, kapan saja boleh. Ya, memang itu dianjurkan kita untuk bersuci mandi, itu memang dianjurkan. Tapi mandinya kemudian di sungai beramai-ramai laki-laki perempuan, namanya mandi, mana ada yang menutup aurat? Ya kan? Pasti akan ada terbuka aurat. Kemudian momentumnya pas di mau Ramadan itu, mana dalilnya dalam agama? Nggak ada. Tapi karena dia ingin dianggap sebagai pahlawan oleh kelompok ini dan tak mau ditinggalkan karena memperbaiki tradisi, dicarilah dalilnya. Apa kira-kira yang membenarkan? Jadi pas orang bilang mandi begini ini tak elok dari sisi syariat, enggak, kata Ustadz Fulan baik. Nah itu pula jadi dalil mereka. Kadang-kadang orang ini lupa dia akan dihisab di hadapan Allah.
lupa bahwa suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah. Yang penting bagi dia banyak pengikut sudah. Ini bahaya yang begini. Bahaya. Tidak berani dia menyatakan mana yang hak, mana yang batil. Yang penting pengikut banyak. Bahaya kalau sampai begitu. Ya. Banyak hatta tokoh agama banyak yang terbelenggu soal itu. Kenapa? Semata-mata takut ditinggal oleh pengikutnya dari kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kalau sampai begitu dalam beragama ini kan jadi masalah kita. Baik, jadi ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya. Fatara ar-rajula minhum ya'ishu 50 sanatan ala ma kana alaihi abuhu wa la yanzuru akana ala sawabin am ala khata'. Maka engkau akan melihat seseorang dari kalangan mereka, orang-orang awam ini yang kena tipu daya iblis ini, ada yang sudah hidup 50 tahun cuma mengikuti apa yang dia lihat dari nenek moyangnya tanpa dia berpikir apakah ini benar atau salah. Nggak pernah dia mikir ini benar nggak dia, salah nggak dia, nggak pernah berpikir. Hidup dia berpuluh tahun, yang penting sudah begini dari nenek moyang sudah ikut. Nggak pernah dia mikir ini benar atau salah nih, boleh atau tidak, tak pernah sekalipun. Semua yang dia lihat dari nenek moyang itu diangkut semua, diamalkan semua, diterima semua, tanpa ada satupun yang difilter. Ya, ada orang begitu. Ya. Wa hadza min taqlidil yahud wan nasara wal jahiliyah aslafuhum. Sebetulnya inilah juga fanatisme yang ada pada orang jahiliyah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu cuma mengikuti nenek moyang mereka. Ya, cuma mengikuti. Apakah mereka pakai dalil? Enggak. Ya. Misalnya orang Nasrani sampai sekarang, apa yang menjadi tradisi mereka itu, apakah mereka pernah menimbang benar atau salahnya berdasarkan dalil? Enggak ada. Mohon maaf, orang Batak Kristen itu punya tradisi, kalau saya nggak salah, kalau ada di keluarga mereka meninggal umur 70 tahun lebih, ya, misalnya kakeknya atau neneknya meninggal umurnya sudah 70 tahun lebih, itu pas setelah meninggal mereka tidak menangis, yang ada mereka beriang gembira. Dia akan bermusik, dia akan bernyanyi-nyanyi. Kenapa? Padahal kalau pakai otak kita ini rada-rada nggak masuk nih. Masa ada kita meninggal justru kita beriang gembira, ya kan? Tapi mereka punya pemikiran tersendiri di budaya mereka. Apa budayanya? Mereka menganggap kalau seseorang meninggal sudah umur 70 tahun lebih, itu artinya dia sudah sukses menjalani hidupnya di dunia. Dia punya anak, dia punya cucu, itu sudah sukses menjalani hidup di dunia. Maka saat dia meninggal dunia nggak perlu ditangisin lagi, beriang gembira, bermusik, bernyanyi mereka. Ya kan? Itu bukan dalil agama, ya budaya yang melekat, budaya yang melekat. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, kalau kita sebut nanti contoh-contohnya, mungkin orang merasa kayak kita menghina suku tertentu. Enggak. Kita cuma mengambil contoh kemudian dibandingkan dengan hukum syariat dan kebenaran. Jadi banyak orang hidup di dunia ini, lama dia hidup, dia cuma mengikuti tradisi itu toh. Apa yang dia lihat dari nenek moyangnya, tanpa pernah sekalipun dia berpikir benar enggak nih ya, benar atau salah, enggak pernah sama sekali. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan. Bahkan ini merembet ke dalam hal ibadah. Ya, wa kadzalikal muslimun, demikian juga orang-orang Islam, ya, yajurruna fi salatihim wa ibadatihim al-'adah. Begitu juga dengan orang-orang Islam,
mereka melakukan salat dan ibadah mereka ma'al adah, hanya mengikut tradisi. Dia ibadah, tapi ibadah yang dia lakukan sumbernya cuma tradisi kebiasaan. Ya. Contohnya apa? Fatara li rajulin ya'ishu sinin, maka engkau akan melihat ada orang salat, dia hidup sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, yusalli, dia salat ala suratim ma ra'an nas, dia salat cuma berdasarkan apa yang dia lihat dari orang lain. Cuman itu. Berarti kan dalil salat dia cuma tradisi. Apa yang dia lihat? Dia lihat orang berdiri, dia berdiri. Dia tengok orang ruku, dia ruku. Dia tengok orang iktidal, dia iktidal. Dia tengok orang sujud, dia sujud. Tanpa pernah dia tahu ruku itu seperti apa, iktidal seperti apa, sujud seperti apa, tasyahud, tak pernah. Pokoknya dia cuma meniru. Tengok apa yang orang buat, itu aja dia buat. Cuma mengikutin, ya. Wala'allahu la yuqimul Fatihah, bahkan bisa-bisa bacaan Al-Fatihahnya saja enggak benar. Ya. Wala yadri mal wajibat, dia enggak tahu mana yang wajib dari salat itu. Ya. Dia enggak tahu. Dan dia tidak ingin tahu. Enggak ada keinginan. Yang penting sudah ikut aja, lihat saja. Ya. Cuman itu. Padahal ya, seandainya dia hendak berdagang, tentu dia akan bertanya-tanya sebelum dia berjualan. Dia tanya dulu apa kira-kira yang diminati konsumen, apakah kira-kira sesuai dia berjualan di tempat itu dan sebagainya. Dia akan bertanya. Tapi dalam hal agama dia enggak mau. Dia tidak mau. Ya. Walau annahu arada tijarah, seandainya dia pengen berjualan, berniaga, la sa'ala qabla safarihi, maka dia pasti akan bertanya sebelum dia berdagang, apakah di sana sesuai, apa kira-kira barang yang bagus untuk dijual. Pokoknya pasti dia akan banyak nanya dulu, baru kemudian dia putuskan. Tapi dalam hal agama, dalam hal ibadah, banyak orang tak mau melakukan itu. Dia hanya memadakan apa yang dia lihat dari orang, sudah ikutin aja. Makanya ada orang sholat sudah tua, perangainya lebih kurang anak-anak. Ya. Kemarin saya mengisi khutbah di Jalan Riau. Pas saya masuk ke masjid, sebelum masuk waktu Jumat lagi, di belakang begitu di sana ada beberapa orang tua yang sudah putih semua rambutnya, ngobrol aja. Dalam hati saya itu kan tak bagus di masjid. Dalam hati saya, oh mungkin karena belum dimulai sholat Jumat. Saya duduk di depan, kedengaran suaranya ke depan. Sampai saya sudah naik menjadi khatib, masih juga begitu. Padahal itu sudah tua-tua semua. Ya buktinya tua, udah pada putih semua rambutnya. Masih ngobrol terus di belakang. Saya melihat itu begitu geram rasanya di atas mimbar. Sampai dalam hati saya, nanti kalau habis sholat Jumat, datang dia mau salam, takkan ku salam ini tangan dia. Iya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena mereka ini cuma melihat kebiasaan. Gak pernah mau belajar agama, gak pernah mau bertanya, ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi usia, sepertinya tinggal nunggu mati aja. Tapi kelakuannya seperti anak-anak. Ada orang bilang fisiknya kelihatan tua, tapi jiwanya jiwa muda, itu masih mending. Ini enggak, fisiknya tua renta, jiwanya jiwa anak-anak. Masih bercanda-canda sambil sholat. Itu kan tak ada bedanya anak-anak. Anak-anak yang begitu. Nah, ya, itu terjadi. Ya. Jadi macam-macam juga jamaah ini saat mendengar kajian.
Ada seorang hamba Allah saya tengok rutin itu setiap kajian, keadaan dia cuma dua. Di awal kuliah, hampir setengah kuliah, dia ngomong sama orang di sebelah dia, ngobrol aja. Setengah kemudian nanti tidur dan ngorok dia. Ya, ada yang begitu. Itu langganan. Duduk dia begini di tiang, biasa duduk begini. Kalau ada orang di samping dia akan ngobrol sampai sekitar setengah kajian, ngobrol tuh. Cukup mengganggu sebetulnya, tapi ditegur tak enak. Ya udah, biarin aja lah dalam hati. Setengah kemudian sampai akhir nanti tidurlah dia tuh, dan tidurnya ngorok. Jadi macam-macam ya. Jadi ada orang nih sampai ibadah dia pun itu cuma melihat apa yang dibuat oleh orang. Tidak coba belajar mendalami agamanya. Tapi kalau dalam hal duniawi misalnya, dia pelajarin itu. Tapi ketika dalam hal agama enggak. Kenapa begitu? Ternyata itu tipu daya syaitan. Ya. India itu jelek-jelek begitu kelihatan. India itu kumuh apa segala macam. India itu sekarang menjadi salah satu negara di mana banyak melahirkan pakar-pakar IT. India. Makanya CEO perusahaan digital yang besar-besar di dunia itu banyak orang India. Diadopsi sampai ke Amerika sana. Termasuk CEO Google sekarang itu orang India. Ya, susah saya untuk menyebut namanya karena nama orang India ini susah. Ya, banyak. India itu hebat sekali. Ya. Dan di India itu banyak orang-orang pintar. Ada seorang mahasiswa di Amerika, dia cerita dari Asia ini yang mendominasi kuliah seperti di Amerika, orang-orang Asia seperti di Harvard dan sebagainya, itu kalau bukan China, India. Memang mereka bisa bersaing, otaknya cukup hebat bersaing, ya. Dalam hal duniawi pintar mereka. Maka India itu akan menjadi salah satu negara juga yang mempunyai kekuatan ekonomi bahkan militer yang cukup hebat. India itu, walaupun macam-macam kita lihat video tentang India ini, tapi itu nyata. Mereka mempunyai kehebatan soal itu. Tapi sepintar-pintarnya mereka dalam hal sains, dalam hal IT, dalam bab ketuhanan, sungguh sangat-sangat jauh. Mereka mikir segala macam, buat ini buat itu, tapi soal hal akidah nggak pernah mikir. Kenapa? Talbisul iblis. Iblis itu membuat tipu daya. Orang sanggup berpikir sekeras-kerasnya untuk memastikan benar atau tidak dalam hal urusan duniawi, tapi dalam hal akhirat, urusan agama, nggak pernah mikir. Ya, makanya kebanyakan orang pusing, stres, itu biasanya mikirin dunia apa akhirat kira-kira? Pasti mikirin dunia. Nggak pernah kita ketemu orang, nampaknya murung stres nih, kenapa? Nggak pernah kita bilang, nggak pernah kita dengar orang, ini karena saya ini pusing karena mikirin akhiratnya. Nggak pernah kita dengar. Ya, biasanya kalau sudah pusing, stres, pasti urusannya dunia. Beda dengan Nabi. Nabi itu datang Abu Bakar melihat tumbuh beberapa helai uban di rambut Nabi. Rasulullah itu sampai meninggal dunia nggak banyak ubannya. Ada beberapa helai tapi nggak banyak. Dalam satu riwayat dikatakan tak lebih dari 10 helai. Nah, itu rambut Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Bakar melihat ada beberapa helai uban di rambut Nabi. Lalu Abu Bakar bertanya, apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi, syayyibatni Hud. Yang membuat aku ubanan ini adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, yang mana surah-surah ini berbicara tentang hari kiamat. Jadi saking Nabi mendalami ayat-ayat itu, ya, sampai Nabi ubanan. Begitu dulu Nabi dan para sahabat memikirkan akhirat dan agama mereka. Kalau umatnya tak pernah orang stres gara-gara sholat,
Kamu kenapa stres? Gara-gara sholat. Nggak pernah kita dengar. Santai aja. Tapi dalam urusan dunia baru kita stres, ya kan? Jadi ternyata di situ tidak lepas daripada andil syaitan, ya. Summa tara ahadahum yarka'u qabla al-imam. Karena tadi salat ibadah tidak berdasarkan ilmu, cuma melihat tok, ngikut-ngikut saja, maka engkau melihat salah seorang daripada mereka ada yang ruku sebelum imam ruku. Imam belum ruku udah ruku duluan dia. Ada itu. Mungkin kita juga pernah melihat orang seperti nggak sabaran sholat. Imam pas baru berhenti lagi baca surah, belum Allahu Akbar, dia udah jatuhin tangan, udah mau ruku aja begini. Nah, ada yang begitu. Ya. Wa yasjudu qabla al-imam, dan ada yang sanggup, ada juga yang sujud sebelum imam sujud. Kita saat sholat, salah satu kewajiban kita saat sholat berjamaah tidak boleh mendahului imam. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Tapi saya pernah kejebak dengan seorang imam. Ada seorang bapak-bapak tua. Dia tidak mau digantikan jadi imam. Pokoknya di surau itu harus dia jadi imam. Kalau ada nanti orang yang jadi imam, itu wajahnya langsung tak enak dengan orang tersebut. Sampai ada beberapa jamaah memutuskan tak sholat di situ gara-gara dia. Karena dia terus pengen jadi imam. Imam tak beres. Saya pernah sholat di belakang dia, sebelumnya saya tidak tahu. Kita fikir dia sudah berdiri atau sudah bangkit dari sujud. Kan dari ucapan Allahu Akbar itu kan biasanya bisa kita tebak. Rupanya dia masih sujud. Akhirnya kita mendahului dia. Iya. Ada macam-macam gerakan dia. Aneh-aneh pokoknya gerakannya. Sejak saat itu saya putuskan saya tak mau sholat di situ. Pokoknya kalau saya sudah dengar di azan, oh berarti garim di masjid surau ini tak ada, saya tak mau lagi pergi sholat ke situ. Kenapa? Nanti diborong sama dia tuh. Ya, diborong sama dia. Tak mau dia digantikan orang. Mungkin dia penganut mazhab imam itu harus yang paling tua. Padahal imam itu kata Nabi yang paling bagus bacaannya. Nah, dia jadikan imam. Baru yang paling faham soal hukum-hukum agama. Nah, baru dia jadikan imam. Tidak ada yang paling tua. Ya. Kalau mumpuni tidak jadi masalah, tapi tidak. Ya. Baik. Maka kalau itu sampai terjadi, faqad khalafahu fi ruknin. Fa idza rafa'a qablahu faqad khalafahu fi ruknain. Kalau sampai dia mendahului imam tadi, maka dia telah menyalahi rukun salat, fa batalat salatuhu, maka batallah salatnya. Ya. Jadi itu antara tipu daya iblis yang juga sering menimpa orang awam. Termasuk juga tipu daya iblis terhadap orang-orang awam apa? Suka berdukun. Suka berdukun. Bahkan dukun ini di-branding sebagai orang pintar. Ya, di negeri kita ini dukun masih cukup baik posisinya. Ya. Benar loh. Yang berdukun ini bukan cuma orang-orang biasa. Pejabat-pejabat setingkat politisi presiden pun itu masih pada percaya dukun. Makanya sampai selama masih begitu, dukun gak akan pernah bisa diberantas di negeri. Gak akan bisa. Kenapa? Sampai setingkat presiden pun masih mendatangi dukun. Jadi ceritanya ada seorang dukun di Jakarta.
Ada seorang dukun di Jakarta. Jadi di Jakarta itu kan berbagai macam profesi laku. Di Jakarta itu kan orang kaya banyak, orang frustasi juga banyak. Makanya tukang ramal, dukun itu cukup laku di sana. Ya, kelihatannya itu ibu kota sudah maju, tapi pemikiran masih banyak yang terbelakang di situ. Ada seorang dukun di sana, ya, dia alumni pesantren, gagal dia jadi ustadz, jadi dukun dia. Alumni pesantren ini biasanya begitu. Kalau tak jadi ustadz, ujung-ujungnya jadi dukun dia. Ya, jadi dia cerita yang datang ke tempat dia itu si fulan datang sini duduk situ, si fulan datang sini duduk situ. Ada yang sudah jadi presiden, ada yang gagal jadi presiden. Itu semua datang ke situ. Datang ke situ. Kenapa? Ya ternyata masih percaya hal-hal begitu. Ya, masih percaya. Makanya politisi ini semua doa dipakai sama dia. Mulai daripada doa dukun sampai doa kiai dipakai sama dia. Makanya kalau masa-masa kampanye ke pesantren pun rajin datangin kiai-kiai itu, doakan. Jangan kita pikir cuma sampai di kiai, di ustadz saja, dia ke dukun pun dia pergi. Andai kata ada iblis pun yang mau mendoakan, dia datang juga dia tuh, tolong doakan saya. Entah doa yang mana nanti yang dikabulkan tak tahu kita. Ya. Itu termasuk tipu daya iblis. Ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan," siapa yang mendatangi arrafan. Arrafan ini maksudnya adalah dukun dan yang sejenisnya. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Apa sajalah yang dia tanya. Baru nanya saja nih. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Selama 40 malam tak diterima salatnya. Baru konsultasi aja nih. Belum lagi si dukun bilang ambil air dari 7 mata air, ambil bunga 7 jenis bunga, ambil daun 7 jenis. Belum lagi nih, baru konsul aja nih, itu sudah tak diterima sholatnya 40 malam. Sholat dia tak diterima sholatnya. Begitu bencinya Allah dengan orang yang datang kepada dukun. Ya. Ada orang sampai mau mati masih berdukun terus, sampai mau mati masih berdukun terus. Ya. Tidak mudah mau membereskan otak masyarakat kita ini daripada belenggu perdukunan ini, nggak mudah, nggak mudah. Disampaikan fakta-fakta rasional pun tetap ini nggak bisa kita beresin ini, nggak bisa, berat sekali, ya, berat sekali. Bayangin di sebagian daerah itu masih banyak lebih percaya berobat ke dukun ketimbang ke rumah sakit, ya. Masih lebih percaya mereka, ya. Nah, kalau sampai dia percaya, tadi cuma konsultasi. Kalau sampai dia percaya, disebut dalam hadis Abu Hurairah, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasadaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan dukun tadi, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, maka dia sudah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Agama ini sudah lepas dari diri dia. Maka hati-hati, jangan sampai berdukun. Miskinkan itu dukun dengan tidak datang berdukun, biar dia cari pekerjaan yang lain. Dukun kerjanya membuat pelaris dagangan orang, sedangkan dia tak pernah jualan.